Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan nama saya Azuratul Husna Borusyagian, NIM 6233121082. Perkenalkan, nama saya M. Rafael Sedade, NIM 6231211021. Perkenalkan, nama saya Muslim Bisay, NIM saya 6235021001. Di sini kami membahas tentang materi gender dalam olahraga. Kami dari kelompok 2 lucu-lucu.
Baik, selamat siang. Di sini kami akan mewawancarai salah satu dosen Unimed, yaitu Pak Heri yang membawa mata kuliah senam. Perkenalkan, di sini nama saya Rafael Sedari, Perkenalkan nama saya Mas Hussein. dan di sini kami akan bertanya Pak tentang mata kuliah isu olahraga yang ingin kami tanyakan tentang bagaimana menurut Bapak gender dan pendidikan olahraga. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya perkenalkan nama saya Heri Mahmud Sembiring. MPD, dan kebetulan saya ditempatkan di IKR Kombesnya, dan bisa sekarang lagi mengambil mata kuliah di PKU. Ya, mengenai pertanyaannya gender dalam pendidikan, kalau saya lihat dari secara pengalaman saya, itu bersama nggak ada membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam hak dan kehidupan, cuma dalam perlakuan ataupun dalam pengajaran hal-hal yang mungkin yang berhubungan dengan sentuhan fisik dan perlakuan fisik itu kita akan beda dengan laki-laki dan perempuan. Jadi saya rasa hanya di perlakuan saja, tapi hak dan tanggung jawab dalam teknisnya itu kita bedakan perlakuannya. Ya. Terus bagaimana juga melihat perkembangan gender Sekarang kok sekarang di zamannya sekarang kalau dulu dominan lagi gendernya ya dominan lagi. Masa saya juga masih studi itu paling ada perempuan tuh di satu kelas tuh bisa bilang 40 50 atau 3. Saya sekarang gendernya itu perempuan udah hampir mengimbangi untuk pembinaan olahraga. Nah, jadi apalagi dulu kita ada guru SD, mereka ada di D2 dulu, dari ada yang namanya guru olahraga S2 untuk dari D2 itu untuk guru SD, sekarang kan menjatuhkan D2. Jadi dulu dominan itu yang cewek guru olahraga itu banyak di D2, tapi karena sudah dihapuskan nggak lagi namanya D2, satu dari S1, karena sudah pindah hampir. Bisa dibilang kalau lihat rasionya laki-laki dan perempuan yang masuk olahraga itu sudah hampir 40-30% perempuan gitu gendernya. Yang pemindah di olahraga. Jadi apakah dalam gender ini apakah ada pematokan perempuan atau cowok dalam olahraga? Kalau sudah kebutuhan ada olahraga ya, kalau kita bicara pendidikan itu tidak ada kekerasan. Kalau di ranah pendidikan, tapi kalau mengikuti cabangan ada memang kegiatan cowok. Sekarang saya lihat kayak binaraga ya, dulu kan cowok dominan ya. Sekarang sudah ada kelas perempuan juga untuk binaraga. Asal untuk gender di olahraga itu kok bagi saya sudah ada gitu. Tidak bersama. Hampir sama semua apa namanya cabur itu sudah memberikan peluang lah, kebebasan. Dia ada menjadi gender lagi lah. Berarti solusi kedepannya dalam gender dan olahraga ini gimana? Kalau gender bagi saya itu di olahraga dan di pendidikan itu tidak masalah. Yang penting bagaimana kita tetap punya kemampuan olahraga ini menjadi tujuan setiap orang, laki-laki dan setiap usia. Kita bagaimana gender ini sejak olahraga itu mereka penting, mereka sadar bahwa saya olahraga ini butuh pada tubuh mereka, butuh dengan badan mereka. Kalau masalah mungkin tidak ada, pasti tetap menjadi orang itu, mereka tetap buka, tetap menjadi masyarakat dan orang itu. Selamat saya. Oke, ya, oke, terima kasih, ya, terima kasih. Izin, selamat sore. Di sini saya mewawancarai Bapak Muhammad Iksan Taufik sebagai guru olahraga di SMP Negeri 2 Kisaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azuratul Husna Burusegian. Di sini saya ingin memenuhi mata kuliah isu olahraga
dengan materi tentang gender dalam olahraga. Saya ingin bertanya kepada Bapak, menurut Bapak bagaimana gender dalam pendidikan olahraga? Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Taufik. Saya guru olahraga di SMP Negeri 2 Kisaran. Menurut saya, gender merupakan perbedaan yang terlihat dari antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender itu berasal dari bahasa genus yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat perilaku yang dikaitkan pada anak laki-laki dan anak perempuan yang terbentuk sosial maupun budaya. Baik, menurut Bapak bagaimana perbedaan anak laki-laki dan anak perempuan dalam memilih olahraganya tersebut? Kalau menurut saya, perempuan kurang terwakili dalam posisi seperti manajemen dan profesi olahraga. Penelitian mengenai olahraga masih memiliki kesenjangan gender yang besar. Misalnya dalam penelitian psikologi olahraga, partisipasi laki-laki dan seperti laki-laki lebih dominan. Perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk memberikan hak olahraga yang setara bagi kaum wanita. Perlu adanya kebijaksanaan yang mengatur kesejahteraan dalam berolahraga. Perempuan dapat berperan membuka ruang untuk berpartisipasi dalam olahraga. Terima kasih untuk jawabannya. Apakah pendapat Bapak tentang bagaimana gender ini untuk kedepannya? Kalau menurut saya gender ini untuk kedepannya, kalau bisa gender ini tidak diperbedaan seperti fasilitas, seperti alat olahraga, seperti gaji para atlet. Maunya setara, tidak ada yang dibedakan si laki-laki dengan si perempuan. Kalau misalnya ada perbedaan, nanti justru banyak kaum wanita atau kaum perempuan ini tidak berminat berolahraga kalau ada perbedaan. Kalau menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Iksan yang telah memberikan waktu untuk saya wawancarai. Terima kasih juga kepada rekan kerja kelompok saya. Saya sudahi dengan sekian dan terima kasih. Selamat sore, Bang. Sore hari itu. Baik, di sini saya akan pertama-tama perkenalkan nama saya. Nama saya Amos DBPC. Nama saya Alfonsius Copati. Saya di sini akan menanyakan bagaimana gender dalam olahraga. Pertanyaan saya adalah, bagaimana menurut Anda, apa itu pentingnya gender dalam olahraga? Menurut saya, pribadi saya, untuk mengetahui gender dalam olahraga itu suatu perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang menunjukkan perbedaan identitas yang terkait dengan jenis kelamin atau individu antara laki-laki dan perempuan.
Jadi gender dapat mempengaruhi suatu peluang dalam olahraga itu. Mungkin di dalam salah satu contohnya adalah di dalam olahraga sepak bola. Misalnya biasanya di dalam suatu olahraga itu kan biasanya laki-laki saja yang dimasukkan, yang biasa diperankan itu laki-laki saja gitu. Kan tidak baik juga kan untuk gender yang lain kan, mungkin perempuan begitu. Jadi itulah untuk mempersatukan gender itu kan tidak membedakan olahraga itu, masalah olahraga itu tidak membedakan gender perempuan dan laki-laki begitu. Jadi tidak saling menurunkan derajat itu. Jadi sebagai namanya kita kehidupan yang siap begitu, memperoleh kehidupan yang siap ya, harus kita olahraga, tidak membedakan gender. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kedepannya menurut Anda kesetaraan gender dalam olahraga? Untuk kesetaraan berarti ini solusinya. Solusinya ini kan kita harus membaurkan satu gender dengan yang lain. Yang dibilang gender kan ini kan dibilang laki-laki dan perempuan dalam mengikuti mungkin misalnya dalam mengikuti perlombaan, itu harus ada perempuan, bukan harus laki-laki saja begitu. Jadi dipersatukan, kita tidak harus memperbedakan antara gender satu dengan yang lain. Namun dalam inklusi olahraga itu harus disisihkan gender perempuan dan laki-laki itu, memberikan menginspirasikan suatu olahraga itu sebagai peluang bagi kaum laki-laki dan perempuan. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Sekian dari hasil wawancara kami. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.